Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Astral dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya Joko. Dari samping saya ada. Yo, Lili. Malam hari ini kita akan membahas 3 ritual pemanggilan hantu yang ada di luar negeri. Setelah intro. Ritual yang pertama ini adalah ritual pemanggilan yang sangat terkenal sekali. Ritual ini bernama Bloody Mary. Bloody Mary adalah ritual pemanggilan yang ada di luar negeri yang tahu teknisnya, Lelin. Gimana, jelaskan? Jadi pertama kali itu Bloody Mary itu dari sebuah cerita yang konon katanya orang ini meninggal di depan cermin. Nah, dia itu bisa dikatakan perempuan ya ini. Perempuan itu penyihir. Dia itu penyihir, jadi setelah dibunuh dengan kejam, arwahnya itu masuk ke dalam cermin itu. Nah, kita itu bisa memanggil Bloody Mary dengan cara berada di ruangan gelap. Terus di sana harus ada cermin. Terus saat kita mau memanggilnya itu harus menyalakan lilin dulu. Nanti ada videonya. Di depan cermin nyalain lilin. Nah, di depan cermin itu kita nyalain lilin. Terus? Lalu kita harus memanggil Bloody Mary itu. Jadi Bloody Mary dan seterusnya itu sebanyak 30 kali. Oh, jadi mantranya manggil Bloody Mary selama 30 kali. Sebanyak 30 kali. Nah, itu ada yang katanya 30 kali, ada yang beberapa orang juga katanya itu kelipatan dari 3. Jadi 3 bisa 6, 9 dan seterusnya. Pokoknya kelipatan 3. Oh, jadi Bloody Mary ini adalah adalah nama dari penyihir yang dia konon katanya masuk ke dalam cermin gitu ya. Dan melafalkan mantranya mungkin supaya ada orang yang bisa memanggil dia kalau di depan cermin. Agar dia bisa di depan cermin. Oke, untuk videonya seperti berikut. Coba digarap Jeffrey. Nah, ini kan dia menyalakan lilin kan. Nyalain lilin ini. Itu ada di sebuah ruangan gelap, nah di depan dia itu ada cermin pasti. Di depannya ada cermin. Nah itu cerminnya. Jadi lilinnya banyak ya ternyata ya. Cuma 2 ini kalau. Cuma 2 ini 4 ini bawah. Iya. Bawah 2. Nah ini dia mulai menggunakan mantra. 1 kali enggak 2 kali. Tegang ini. Iya. Bloody Mary. Oh, 3 kali masih belum Nah ini mulai ada sesuatu rasanya. Oh, jadi dia di depan cermin terus manggil-manggil Bloody Mary sambil menatap wajahnya sendiri kayak gini ya. Oh, Apa itu? kayak kepanasan deh. Ada sesuatu di belakangnya mungkin. Mungkin dia kena lilin dulu. Kena lilinnya sendiri. Bukannya kena lilin. Oh, ada apa sih dia ngintip di balik itu? Mungkin itu Bloody Mary-nya. Makanya keluar dari cermin, kok dia keluar situ? Entah mungkin gangguan yang lain seperti mungkin dia mendengar sesuatu, ada yang datang. Kan kalau ritual Bloody Mary-nya emang di cermin, tapi yang lainnya kan banyak. Oh, jadi ini nggak cuma panggil Bloody Mary, tapi Mungkin bisa manggil jin yang lain gitu ya? Mungkin jin lain juga tertarik kan. Bisa. Nggak berhasil kayaknya. Kayaknya nggak berhasil. Nggak berhasil kayaknya. Wow! Oh. Mengerikan. Gimana menurut kalian guys? Serem banget ya. Jadi yang muncul di cermin itu
kayak muka dia, terus mukanya itu hancur. Jadi yang datang itu ternyata bukan Bloody Mary, tapi muka dia di cermin dan gerak mukanya hancur. Kayak ginilah Bloody Mary. Kalau kalian mau coba, pastikan kalian benar-benar siap secara mental maupun fisik. Oh iya, satu lagi, kalau umpama ritual Bloody Mary itu banyak yang ya kasus lah ini. Jadi dia melakukan ritual di Amerika sana. Dia melakukan ritual dan Bloody Mary itu mengambil matanya. Nah, jadi hati-hati. Hati-hati aja. Banyak ini kasus kabar-kabar. Sama kalau sebelum melakukan Bloody Mary harus pemanasan dulu buat nanti kalau lari biar Kenceng. Ritual pemanggilan yang kedua yaitu adalah Midnight Mass. Midnight Mass ini juga dilakukan di luar negeri. Selebihnya Lele yang jelaskan. Baik, ritual Midnight Man itu sebenarnya namanya bukan Midnight Man. Midnight Man itu nama hantunya. Jadi nama gamenya ini Midnight Game aslinya. Tapi karena terkenalnya Midnight Man, jadi namanya jadi Midnight Man. Jadi game ini punya beberapa syarat. Yang syarat pertama itu kamu harus punya kertas, lalu kemudian lilin, ada juga garam, terus harus ada ruangan dengan pintu kayu. Nah, 4 ini yang komponen paling utama. Lalu kemudian cara melakukan game ini ya bisa terbilang cukup simpel sih. Kalau di Indonesia gampang banget, karena yang paling susah di luar negeri itu cari pintu dengan kayu, malah paling susah itu. Jadi pertama itu harus kertas itu kamu tulisi namamu, nama lengkap. Terus setelah itu kalau umpama kamu mainnya bareng-bareng, nama lengkap semuanya harus ditulis. Setelah itu kamu harus mengambil 1 tetes darahmu dan darah semua pemain yang kamu tulis ya, yang mau main lah ya, intinya itu kamu ambil terus ditetesin ke kertas yang sudah diberi nama itu. Tetesi 1 tetes saja cukup, setiap pemain 1 tetes. Nah, setelah itu kertas itu kamu taruh di kamu taruh di depan pintu. Setelah itu ambil lilinnya, hidupin lilinnya. Lilin sudah hidup, semuanya sudah komplit. Setelah ini yang paling susah ini, kamu harus mengetuk pintu itu sebanyak 21 kali. Dan ketokan terakhir harus tepat jam 12 malam. Jam 12 malam atau 00.00 tepat. Setelah itu permainan ini bisa dibilang dimulai. Kamu harus bersembunyi dari yang namanya Midnight Man ini. Kalau itu ada beberapa tanda-tanda kalau Midnight Man itu sudah dekat. Nah, tanda-tandanya ini lilin yang kamu hidupkan tadi itu. Kalau umpama Midnight Man sudah dekat, lilin itu bakal mati. Kalau lilinnya mati, kamu harus cepat-cepat sebelum 10 detik harus menghidupkan lilin itu kembali. Kalau enggak, Midnight Man bakal mengambil organ dalammu langsung. Dan kamu ngerasain itu diambil organ dalamnya satu persatu. Nah, itu itu harus kamu hidupin lagi lilinnya. Atau kalau kamu nggak berhasil ngehidupin lilinnya itu, garam yang kamu siapkan tadi ditaburkan ke tanah melingkar. Nah, itu harus. Nah, kalau umpama kamu taburkan melingkar, Midnight Man itu nggak bakal nyerang kamu lagi, dia bakal pergi lagi. Nah, gitulah. Tapi kalau kamu ingin menang, ya, caranya menang ini kamu harus bisa menghindari Midnight Man itu sampai jam 3:33 AM atau jam 3:33 pagi. Jadi setelah lilinnya berhasil dihidupkan, orangnya harus pergi atau nungguin lilin? Jadi kamu harus pergi lagi. Oh, kalau udah 10 detik langsung dihidupkan lilinnya, terus langsung pergi? Enggak. Lilinnya di bawah kan? Oh, lilinnya di bawah. Nah. Oh, lilinnya di bawah. Lilinnya di bawah, terus pergi. Tapi kalau umpama ya bersembunyi lah. Bersembunyi lagi. Tapi umpama kalau taburan garam itu tadi, kamu harus pergi keluar dari lingkaran. Oh, keluar dari lingkaran garam. Lingkaran garam itu harus keluar.
Kalau enggak ya tetap bakal diserang setelah jam 3 pagi itu, 3.33 pagi itu. Sebelum jam 3.33 itu nggak boleh ketemu sama Midnight Man ini. Oh, jadi gitu guys. Jadi Midnight Man ini artinya itu ada seseorang yang datang dari alam sebelah, entah itu jin, entah itu siluman, atau mungkin malaikat pencabut nyawa. Dia bisa mengambil organ dalam kita Satu persatu. Ngeri sih pokoknya. Videonya kayak ini. Oh, Masih ada. jadi kalau Midnight Mania ini yang menang, dia akan membunuh kita. Tapi kalau kita yang menang, Itu bakal dapat honor nanti. mungkin dia bisa mengabulkan Permintaan. satu permintaan kita. Kayak gitu guys pokoknya intinya. Ngeri banget sih. Jangan coba-coba deh dengan Mending jangan dicoba. jangan dicoba deh dengan Midnight Man ini. Taruhannya nyawa soalnya. Iya. Kita nggak tahu, barangkali nanti yang datang genderuwo yang udah nggak makan selama setahun, sangat kelaparan sekali, dan tiba-tiba menggigit kepala Anda, satu kali gigit langsung hilang. Jangan dicoba aja pokoknya. Banyak ini review Midnight Man ini juga bilang jangan sekali-sekali nyoba. Kalau nggak mau efeknya jangan sekali-sekali nyoba. Banyak itu. Mungkin kalau dia nggak datang secara fisik, datangnya secara nggak kelihatan mungkin, dan mungkin kalau nggak terasa langsung efeknya, kita sudah gimana ya kalau mengeluarkan darah terus memanggil itu kan kita sudah ada nama kita juga ya, kayak kontrak, kayak perjanjian sama hantu yang ingin kita panggil itu. Kalau dia nggak datang secara langsung, tidak mengakibatkan efek secara langsung, nanti mungkin kita ke belakangnya akan menerima sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti penyakit dalam mungkin, atau soal jodoh kita nggak ketemu, rezeki susah, atau banyak deh efeknya. Pokoknya jangan dicoba. Yes. Untuk ritual yang ketiga, ini adalah ritual yang sangat ekstrim sekali. Untuk ya jangan dicoba pokoknya. Ini adalah salah satu ritual terlarang dari semua agama kepercayaan. Walaupun yang tidak punya agama sekalipun, ini adalah ritual pentagram. Ritual ini adalah ritual pemanggilan sekaligus kontrak sekaligus penyembahan kepada setan atau Lucifer, sang raja setan. Selengkapnya teknisnya sama Lili. Gimana nih? Baik, pentagram ini sebetulnya benar-benar ekstrim ya, emang ekstrim banget sih. Jadi dia itu kayak kontrak sebenarnya, kontrak sama iblis atau jin atau apalah. Nah, dia itu pentagram ini sebenarnya digunakan kebanyakan oleh ahli guna-guna, magician atau apalah, penyihir-penyihir begitulah, untuk kontrak dengan iblis. Nah, caranya sebenarnya agak nggak mau sih sebenarnya aku memberitahu gimana caranya itu, karena emang bener-bener strict lah istilahnya. Jadi yang saya sensor itu guna-gunanya saja. Jadi pertama kamu harus menyiapkan alat untuk menggambar lah, dan juga 5 lilin, lalu ditambah satu lagi korban. Wow. Harus ada korban karena emang namanya kontrak kan, harus ada korban, tumbal. Pertama itu kamu menggambar lingkaran dengan pentagram di tengahnya. Pentagram itu apa? Silakan Google sendiri, bisa. Pentagram itu pokoknya bintang. Pokoknya kayak gitulah pentagram. Pokoknya begitulah. Terus setelah itu 5 orang itu menghidupkan lilin, lalu lilinnya ditaruh di setiap sisi dari bintang itu, bintang pentagram itu. Setelah itu 5 orang itu tetap di posisi itu dengan membaca guna-guna mantra. Nggak akan saya sebutkan itu karena sangat berbahaya dan juga dilarang sama semua agama itu.
Nah setelah itu tumbalnya dimasukkan, harusnya tumbalnya dimasukkan, kalau enggak nyawa 5 orang itu yang menjadi taruhan. Tumbalnya ini apa? Bayi, anak yang Asalkan orang bernyawa. orang bernyawa, nggak harus bayi atau kaki-kaki harus. atau anak muda ya? Ya pokoknya manusia bernyawa, manusia harus manusia. Kalau hewan kadang nggak mau, kadang juga mau. Terus setelah itu, setelah tumbal dimasukkan, kamu meminta apa? Keinginan apa? Ada keinginan. Keinginan apa? Tumbalnya mau diambil enggak? Kalau nggak mau diambil berarti gagal ritualnya. Harus cari tumbal yang lain. Yang kemungkinan dia mau. Jadi ritual ini kalau udah tumbal dimasukkan ternyata Satan itu tidak mau dengan tumbal itu, maka ritual ini gagal. Kalau tumbalnya diambil, hilang atau mati atau gimana, berarti kita bisa meminta sesuatu kepada Satan. Atau kalau umpama ini yang benar-benar ekstrim ya, tumbalnya diambil, 5 orang lainnya juga diambil. Terus yang bikin permintaan siapa? Mati semua malahan. Tidak ada yang bikin permintaan. Mungkin dia dapat permintaannya apa itu, umpamanya kaya dan sebagainya, itu dia emang kaya tapi nggak di dunia ini, atau mungkin di arwahnya atau gimana itu mungkin. Jadi mungkin ada 5 orang yang ingin enak di alam baka, terus dia meminta, terus ada tumbalnya gitu ya. Atau mungkin karena apa ya, tumbalnya benar-benar sangat dibenci, terus akhirnya dibunuh semua juga bisa. Itu banyak ya tuh kemungkinannya. Jadi ini memang ritual terlarang ya, memang satanis itu. Satanis. Contoh videonya kayak berikut. Ini sebut ya. Ini anak muda ini sedang berdiskusi mungkin atau apa, entahlah. Itu mungkin mereka sedang cari tumbal atau gimana. Mungkin ada seseorang yang mau ditumbalin. Ada orang pingsan sih. Tiba-tiba pingsan. Nah ini ini ceritanya itu kan cuma 5 orang. Hanya ada 5 orang. Sebenarnya nggak bisa kalau cuma 5 orang, harus ada tumbal juga. Ini 5 orang terus salah satu dari mereka nggak ada yang mau jadi tumbal. Iya. Akhirnya tetap dilanjuti aja walaupun nggak ada tumbal. Nah ini kan dia sedang menggambar pentagramnya. Nah, kayak gini ya pentagram ya. Ini kan pentagram. Kalau ini dia pakai kapur ya. Tapi beberapa orang juga cuma pakai apa namanya, pisau atau apalah untuk menggambar itu juga ada. Nah, ini satu membaca mantranya. Satu membaca mantra magisnya. Terus yang 5 orang membawa lilin. Kelimanya membawa lilin, terus ditaruh di masing-masing pentagram. Harusnya tumbalnya masuk. Tapi dia langsung malah meminta. Jadi nggak ada tumbal tapi dia meminta. Kan itu sebenarnya nggak bisa. Harus ada tumbal ya. Malah yang dipanggil malah marah lah. Kamu ingin sesuatu tapi nggak ngasih sesuatu balik, ya marah kan. Seperti itulah analoginya. Masih membaca mantra. Ini semuanya baca mantra ternyata. Iya, semuanya membaca mantra. Kayak mantra pemanggilan kepada Lucifer gitu ya. Iya. Mulai ada kejanggalan. Lampunya gede. Ini yang menjadi korban pertama kali, karena dia kan yang meminta mungkin. Iya.
dia yang minta tiba-tiba jadi tumbal malah. Jadi tumbal itu dikasih gitu lah gitu. Oh, gelap lagi nih. Oh. Oh iya, dia yang minta terus jadi malah dia yang diambil. Karena mungkin gak terima kan. Hmm. Nah ini semuanya malah dibunuh semuanya. Iya, semuanya malah meninggal ya. Jadi memang sangat berbahaya ya sebenarnya. Gimana mas? Gimana menurut kalian video yang tadi? Kayaknya mengerikan sekali sih. Jadi dari 3 itu tadi, yang kalau kalian bener-bener ingin nyoba banget, tak saranin cuma nyoba yang pertama aja, Bloody Mary aja. Itu yang paling gak berbahaya menurutku. Oke, kalau ada saran kritik silahkan isi di kolom komentar. Sekian dulu dari kami tim Jalan-Jalan Astral. Kalau kalian suka dengan video ini bisa kalian pencet tombol like. Kalau kalian ingin tahu video selanjutnya, kalian bisa klik tombol subscribe atau nyalakan loncengnya biar kalian selalu ada notifikasi kalau kita ada update video terbaru. Sekian dari kami tim Jalan-Jalan Astral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Astral.